Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya ya. Kembali lagi bertemu di kelas biologi kita. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Kita di sini akan membahas metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Oke. Nah, kemudian di sini juga ibu akan jelaskan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana metagenesis tumbuhan lumut dan paku, nah yang poin penting yang harus kamu ketahui adalah bagaimana sebenarnya atau bentuk dari tumbuhan lumut dan paku ya. Jadi kalian harus kenal. Nah, jadi ini merupakan gambar tumbuhan lumut ya. Nah, ini merupakan gambar tumbuhan paku. Nah, kemarin Ibu jelaskan bahwasanya tumbuhan lumut dan paku berkembang biak menggunakan spora ya. Jadi tumbuhan lumut itu letak sporanya terletak di sini ya. Kalau dia nanti udah bertambah besar ya, bertambah besar. Oke. Nah, jadi kalau tumbuhan paku ini ya, letak sporanya itu terletak di balik permukaan daunnya ya. Jadi bisa kamu lihat itu yang berwarna kuning-kuning ini adalah sporanya. Oke ya. Ya, mungkin pernah kalian lihat di lingkungan rumah mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah kita membahas metagenesis. Jadi apa itu metagenesis? Nah, jadi metagenesis itu adalah pergiliran keturunan ya, atau siklus hidup tumbuhan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya, yaitu dari fase seksual ke fase aseksual. Nah, jadi metagenesis ini tidak dialami oleh semua tumbuhan. Nah, jadi yang mengalami metagenesis ini adalah hanya tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, jadi di dalam metagenesis ini ada yang namanya dua fase. Nah, yang pertama itu adalah fase gametofit atau fase generatif ya, atau fase seksualnya. Nah, di mana nanti di fase ini dia adalah tahap menghasilkan gamet ya. Gamet itu adalah sel kelamin bersifat haploid, artinya sifatnya setengah dari induknya. Nah, yang kedua adalah fase sporopit atau fase vegetatif atau fase aksesualnya, yaitu tahap nanti di mana dia menghasilkan spora bersifat diploid ya, artinya sifatnya identik dengan induknya. Oke, nah yang pertama kita bahas itu adalah metagenesis tumbuhan lumut ya. Jadi metagenesis tumbuhan lumut itu diawali dari spora ya. Spora kemudian berkembang menjadi protonema. Nah, protonema itu merupakan tumbuhan lumut muda. Nah, kemudian protonema ini berkembang ya, bertumbuh membentuk yang namanya tumbuhan lumut dewasa. Oke, tumbuhan lumut menghasilkan gamet yaitu archegonium, alat kelamin betina, kemudian membentuk antheridium, alat kelamin jantan ya. Di mana alat kelamin betina atau archegonium ini menghasilkan ovum. Kemudian alat kelamin jantan, antheridium ini menghasilkan spermatozoid. Nah, kemudian ovum bertemu dengan spermatozoid atau sperma membentuk yang namanya zigot ya. Zigot berkembang menjadi sporogonium ya. Sporogonium berkembang menjadi sporangium. Nah, sporangium adalah kotak spora ya, pembentuk spora. Nah, sporangium menghasilkan spora ya. Nah, jadi beginilah siklus dari tumbuhan lumut, metagenesis tumbuhan lumut. Nah, jadi nanti spora ini akan balik ke siklus awalnya. Oke. Nah, kalau dibuat fasenya, jadi pada metagenesis tumbuhan lumut yang berperan sebagai fase gametofit itu adalah si tumbuhan lumut. Karena kenapa? Pada tahap tumbuhan lumut dialah menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian fase sporifit itu terletak di sporangium ya. Karena kenapa? Di tahap inilah dia menghasilkan yang namanya spora. Oke, jadi itu harus diingat. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah sekarang yang kedua kita membahas tentang metagenesis tumbuhan paku ya, sebenarnya hampir sama. Oke. Nah, sama seperti lumut diawali dengan spora ya. Spora. Nah, kemudian tadi spora berkembang menjadi protalium ya. Nah, protalium ini merupakan tumbuhan paku muda
ya. Kemudian protalium ini menghasilkan gamet atau sel kelamin. Ya, dia menghasilkan sel kelamin betina namanya archegonium. Kemudian dia menghasilkan sel kelamin jantan namanya antheridium. Nah, kemudian sel kelamin betina atau archegonium ini menghasilkan sel telur. Kemudian antheridium, sel kelamin jantan menghasilkan spermatozoid atau sperma. Nah, kemudian sel telur bertemu dengan spermatozoid membentuk yang namanya zigot. Oke, zigot bertumbuh ya, berkembang menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku menghasilkan sporangium dan sporangium mengeluarkan yang namanya spora. Nah, begitulah nanti siklusnya kembali seperti awal ya. Ini adalah metagenesis tumbuhan paku. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah pada metagenesis tumbuhan paku yang berperan sebagai fase gametofit itu atau yang berperan dalam menghasilkan sel gamet sel kelamin itu adalah si protalium. Oke. Kemudian yang berperan sebagai fase sporopit atau fase dia menghasilkan spora itu adalah tumbuhan paku ya. Karena di sini jelas tumbuhan paku nanti menghasilkan sporangium dan menghasilkan pada akhirnya spora. Oke. Itu adalah metagenesis tumbuhan paku. Oke. Kita lanjut ya. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, jadi ada faktor internal dan eksternal. Nah, kalau katanya faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yaitu ada 2, gen dan hormon. Nah, gen ini fungsinya sebagai pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Ya, jadi misalnya kamu menanam tanaman mawar merah gitu ya. Nah, tanaman mawar merah ini kan nanti pada akhirnya akan menghasilkan tanaman merah juga gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tumbuhan itu memiliki gen. Nah, contohnya ibaratnya kayak manusia, misalnya kamu memiliki rambut yang lurus. Nah, kenapa bisa kamu memiliki rambut yang lurus? Karena mungkin mama kamu atau papa kamu memiliki rambut yang lurus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gen yang ada pada orang tua kamu diturunkan kepada kamu gitu ya. Jadi itu artinya bahwasanya gen itu berperan sebagai pewarisan sifat. Oke, yang kedua adalah hormon ya. Jadi hormon ini merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Ya, ada beberapa hormon pada tumbuhan ya. Kita bahas yang pertama, ada namanya auksin. Nah, jadi auksin ini dia berfungsi sebagai pemanjangan akar dan batang serta pembentukan bunga dan buah ya. Kemudian kalau giberalin itu ada 4 ya, bisa kamu baca di slide. Dia mempercepat perkembangan biji dan tunas ya, pemanjangan batang ya, terbentuknya buah yang besar dan tanpa biji, dan merangsang pembentukan bunga ya. Jadi ketika kamu pernah melihat buah ya, buah tanpa biji, itu kenapa? Itu karena faktor hormon giberelin. Oke. Yang ketiga, sitokinin. Nah, kalau sitokinin ini dia merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel ya, menghambat penuaan daun, kemudian dia juga berperan pembentukan bunga dan buah. Nah, kemudian kalau asam absisat itu dia menghambat pertumbuhan ya, dia juga merangsang penutupan stomata selama kekurangan air. Yang terakhir itu ada namanya etilen. Nah, etilen ini berfungsi dalam pematangan buah ya, dia juga berperan untuk pengguguran daun dan bunga ya. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor eksternal, berarti faktor dari luar tumbuhan. Nah, ada beberapa ya, ada air dan mineral, ada suhu, ada kelembapan dan cahaya. Nah, keempat faktor ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, contohnya tumbuhan itu kan melakukan yang namanya fotosintesis untuk bisa tumbuh. Nah, artinya ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, otomatis dia membutuhkan air dan mineral gitu ya. Suhu dan kelembapannya harus pas, kemudian dia harus membutuhkan cahaya matahari juga. Jadi baik faktor internal dan eksternal itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada di antara kalian yang masih kurang paham dari penjelasan Ibu, mohon tulis pertanyaannya di kolom komentar di GC biar kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Oke, sekian dan terima kasih.